Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Dimanapun kalian berada, bersama kak saya, Bu Kartemi, Sarjana Pendidikan GR dari SMK Bagimu Negeriku. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel atau PLSV dan pertidaksamaan linier satu variabel PTLSV. Nah, setelah itu, apa sih tujuan pembelajaran hari ini yang kita dapat nantinya? Yang pertama, memahami konsep persamaan dan pertidaksamaan bentuk linier satu variabel, di mana ini pembelajarannya sudah pernah dilakukan di SMP, dan linier itu artinya pangkat 1 gitu ya. Terus yang kedua, menerapkan persamaan dan pertidaksamaan bentuk linier satu variabel. Nah, yang ketiga, memecahkan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan bentuk linier satu variabel. Nah, setelah itu, apa sih manfaat yang dipelajari materi hari ini yang ada di kalian? Seperti itu ya, sesuai kompetensi keahliannya, itu apa saja? Oh, bisa menghitung pendapatan dari waktu ke waktu. Seperti itu ya, masih pendapatan untung atau rugi. DMM bisa, RPL bisa, PKP bisa, PKRO bisa, TB sangat bisa gitu ya. Terus menghitung suku bunga, memprediksi keuntungan. Masih banyak lagi manfaat-manfaat yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang kalian temui gitu ya. Kita akan belajar tentang variabel atau keubah. Jangan bingung ya, kami bersama variabel, kalau bahasa Inggris itu variabel gitu ya. Nah, adalah lambang atau simbol yang memiliki sembarang anggota suatu himpunan semesta. Nah, kalian harus tahu dulu nih, himpunan semesta itu apa gitu ya. Himpunan semesta itu himpunan yang memuat suatu objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Gitu ya. Ini anggota himpunan semesta itu biasa dilambangkan dengan huruf apa? S. S huruf kapital gitu ya. Nah, contohnya untuk variabel atau keubah memakai huruf kecil A boleh, B boleh, sampai Z boleh, salah satu gitu ya. Nah, kalimat terbuka, kita harus belajar nih kalimat terbuka itu apa, mereview kembali gitu ya. Oh, kalimat terbuka itu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, bernilai benar saja atau salah saja karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya gitu ya. Masih bingung ya kalimat terbuka itu apa? Yuk kita belajar dengan contohnya. Nah, contohnya dalam satu minggu ada X hari. Nah, X ini kan berarti peubah. Nah, ini dikatakan kalimat terbuka. Kalau menjadi kalimat pernyataan, ini ya contohnya kalimat pernyataan dibuat apa? Berarti dalam satu minggu ada, X-nya saya ganti nih 5 hari, seperti itu ya. Nah, ini, nah kalau seperti ini, apakah ini yang dinamakan kalimat terbuka? Apa tadi? Berarti bukan. Kalau dalam satu minggu ada 5 hari, ini sudah dinyatakan pernyataan. Kenapa dikatakan pernyataan? Karena X-nya sudah diganti angka. Tapi ini pernyataan yang salah. Kenapa? Karena dalam satu minggu itu aja 7 ya. Nah, untuk yang kedua, J adalah bilangan prima ganjil. Sama ya, nanti J mau diganti angka berapa boleh, 1 boleh tidak boleh, 2 boleh tidak boleh gitu ya. Nanti tinggal pernyataan benar atau salah. Yang ketiga, P adalah faktor dari 18. Udah ya, mulai Pak. Oke, sekarang tentang persamaan linier satu variabel. Nah, ingat yang dikatakan persamaan berarti tandanya apa? Pakai tanda apa ini? Iya, pakai tanda sama dengan ini yang dinamakan persamaan. Nah, apa itu persamaan? Persamaan dengan satu variabel X yang
untuk umumnya AX plus B sama dengan 0. Nah, syaratnya ini A ini tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Itu syarat utama. Jadi nilai X dikatakan penyelesaian atau solusi dari persamaan linier jika dapat membuat persamaan linier tersebut menjadi pernyataan yang bernilai benar. Nah, contohnya penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. Nah, ini variabel di sini ya. Nah, kita dasarnya dulu ya. Nanti di video selanjutnya Bukat baru menyampaikan ke penerapannya. Nah, ini ya, kalau 3X plus 5 sama dengan 2X plus 11. Ini soalnya. Soalnya, berarti kalau Bukat sampaikan, ini kalian tidak asing ya. Nah, dikelompokkan yang X sama X, yang konstanta itu yang hanya angka-angka saja. Dikelompokkan, gitu ya. Nah, ini 3X, perhatikan di sini. Di sini kan plus 2. Pindah ruas ini ya, sama dengannya. Jadi min 2X sama dengan, ingat 11 ini digeser ke depan aja, tapi nggak jadi min, karena tidak melewati sama dengan 11. Tapi yang ini plus 5, pindah ruas jadi min 5. Nah, sudah 3 kurangi 2 itu 1X. Boleh ditulis 1X, boleh ditulis X. Sama dengan 11 kurangi 5, berarti 6. Gitu ya. Contoh yang kedua. Contoh kedua ini sama. Gitu ya, sama persis. Terus ini kalau di sini plus, pindah ruas jadi min. Terus 3 tinggal digeser, ini min, pindah ruas jadi plus. Seperti biasa ya. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini, hati-hati karena A per B. A per B itu apa? Pecahan, gitu ya. Nah, ini kita buat apa? Kali silang. Ya, pernah ya guru SMP-mu? Ini kalau yang senang matematika pasti bisa memahami. Yang belum bisa, silahkan dicermati video Bukat ini dengan baik, gitu ya. Nah, ini 3 saya tulis 3 kurung buka, gitu ya. 3X plus 1 sama dengan 5 kurung buka 2X, gitu ya. Perhatikan 3 kali 3X berarti 9X. Ini dinamakan sifat distributif, menghilangkan kurung. 3 kali 1 plus 3 sama dengan 5 kali 2 10X. Caranya sama dengan A atau B, 9X. Nah, hati-hati di sini plus, pindah ruas jadi min 10X sama dengan. Nah, di sini plus, pindah ruas jadi min, gitu ya. Nah, ingat di sini punya 9, utangnya 10, berarti min X sama dengan min 3. Ingat, variabel itu tidak boleh negatif, berarti ini dikalikan min, jadilah min kali min plus, terus sama dengan min kali min plus. Ingat di sini ya, saya pakai apa ini, kuning. Ingat pembagian perkalian sama. Plus kali plus tetap plus, plus kali min, kok 0 ini ya, aduh, plus, ini min, terus min kali plus, itu juga min, tetapi min kali min sama dengan apa? Plus. Berlaku perkalian maupun pembagian. Ini ya. Nanti ini saya hapus. Ini hanya kita review. Oke, lanjut ya. Nah, soal yang D. Untuk soal yang D, perhatikan soal yang D. Saya tulis D sini ya. Oke. Nah, soal yang D hampir sama dengan C. Tapi hati-hati saya pakai. Ini boleh cara beda loh ya. Tidak harus sama dengan Bukat. Nah, 3 sama 6. Berarti dikali 6. 6
bagi 3, 2, nih di sini 2, 6 bagi 6, 1, sudah. Jadi pelangi lagi, 2 kali 2, 4x, 2 kali 7, 14, 1, hati-hati di sini ya, 1 kali 4, 4, 1 kali min x, boleh ditulis min 1x atau cukup min x, gitu ya. Nah sudah, berarti 4x, hati-hati, min x pindah ruas jadi plus x, sama dengan 4 plus pindah ruas jadi min 14. Berarti 5x, kenapa 5x? Karena depan x itu nilainya 1. 5x sama dengan punya 4, utangnya 14. Berarti ini sama di pertemuan kemarin tentang matrikulasi, pertemuan pertama. Bukan mereview penjumlahan pengurangan perkalian yang ada positif negatif. Berarti min 10. X sama dengan min 2, gitu ya. Min 2 itu didapat dari mana? Bukan sampai lupa. Berarti ini min 10 kali pindah ruas jadi bagi. Tapi bukan min 5 ya. Tetap 5. Hati-hati konsepnya. Barulah ketemu min 2. Nah, saya hapus ya. Yang tadi. Biar tidak penuh. Oke, kita lanjut contoh yang yaitu ya. Bentar. Nah, untuk yang saya tulis di sini N-nya. Jika K adalah penyelesaian dari persamaan, nah ini sama. Sebetulnya sama dengan C atau D. Ketemulah sifat distributif, berarti 3 kali 2X, 6X, 3 kali min 4, itu min 12 sama dengan 4 kali 2X, 8X, 4 kali min 1, min 4. Nah ini plus 2 sendiri, karena tidak ada kurung. Sama, dikelompokkan lagi 6x min 8x sama dengan, perhatikan di sini. Utang 4 dibayar 2, min 2. Ini plus pindah ruas jadi, ini min pindah ruas jadi plus, gitu ya. Berarti, hati-hati, punya 6, utangnya 8, min 2k sama dengan, utangnya 2 dibayar 12, berarti plus 10. Ini juga sama ya. Berarti penyelesaiannya 10 kali pindah ruas, jadi karena depan min tetap ikuti min. Makanya min 5. Ingat, belum selesai. Kalau di pilihan ganda ada jawabannya min 5. Tapi pertanyaannya K plus 3. Nah, K-nya tuh berapa? Min 5. Masukkan aja. Min 5 tambah 3. Utang 5 dibayar 3. Berarti masih utang 2. Gitu ya. Oke. Sekarang, pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda. Ini ya, kurang dari, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Pertidaksamaan linear suatu pertidaksamaan yang mempunyai variabel dengan pangkat tepat 1 yang saya sebut di awal tadi ya. Linear itu artinya pangkat 1. Bentuk umumnya hanya pembedanya dengan persamaan tadi, tandanya kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan, gitu ya. Dan A tidak boleh sama dengan 0. A, B anggota himpunan bilangan real, gitu ya. Nah, diingat di sini beberapa sifat yang perlu diperhatikan. Sifat yang pertama, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan ditambah atau dikurangi dengan bilangan negatif atau bilangan positif yang sama. Sifat yang kedua, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Tapi sifat yang ketiga, tanda pertidaksamaan berubah atau dibalik jika pada ruas kiri dan kanan dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif. Ini ya, ini yang sifat yang ketiga ini. Diingat-ingat ya. Contohnya seperti apa sih? Misalkan, kalian kan sudah belajar tentang persamaan. 2x
kurang dari sama dengan 4. Itu kan tinggal X sama dengan 4/2. Berarti X kurang dari sama dengan, bukan pakai sama dengan, karena di atasnya nggak pakai sama dengan, ya nggak usah. Berarti ini 2 gitu ya. Tapi kalau saya nulisnya min 2X, ini contohnya kurang 4. Nah, X itu kan tidak boleh negatif di sifat 3 ini. Berarti X, perhatikan, ini tandanya kurang dari, jadi lebih dari 4 per tetap min 2. Nah, jadi X lebih dari min 2. Bedanya itu ya, ini contohnya. Nah, kalau pakai grafik yang menunjukkan himpunan perselisihan dari suatu bentuk interval atau selang nah, ini perhatikan A kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan B, ini selangnya. Ini tertutup. Berarti di area sini, gitu ya. Betul? Terus A kurang dari X dan X kurang dari B. Karena A dan B tidak ada pembatasnya, tidak ada sama dengan, ini lubang. Bedanya di situ. Jadi anggota A-nya berapa nilainya tidak ikut. Terus A kurang dari sama dengan, ini A-nya tertutup. B-nya itu yang lubang kalau bukan. Yang satunya sama, gantian. Ini tidak ada sama dengan yang lubang, ini ada sama dengan yang tutup. Nah, X lebih besar sama dengan A, berarti angkanya lebih besar ya, tertutup tapi ke kanan. Ke kanan batasnya berapa ya, tidak tahu, sesuai yang diminta. Kalau X kurang dari B, sama dengan tidak ada, kasih lubang. Gitu ya. Oke. Nah, contohnya 3X plus 2 lebih dari X plus 4. Kalau kalian tadi sudah belajar memahami persamaan, di pertidaksamaan itu bisa, gitu ya. Jadi 3X, nah ini plus pindah ruas jadi min, lebih dari 4 kurangi 2, sama cara penyelesaiannya. Nah, 2X lebih dari 2, X sama dengan 1. Kenapa? Karena ini 2/2. Kalau X ini positif, tandanya tetap. Gitu ya. Nah, untuk yang B, X min 4 lebih dari 2X plus 3. Berarti X min 2X lebih dari 3 plus 4. Berarti, nah, di sini min X lebih dari 7. Ya, ini yang buka bilang. Nah, kalau X ini ada negatif, itu ibaratnya seperti ini ya. Ini dikalikan min X, tapi lebih dari, jadi kurang dari min 7, gitu ya. Oke, yang ketiga ini ada kurung, berarti kurung ini diselesaikan dulu, gitu ya. Nah, bedanya di mana? Ini 3X, ini saya nulisnya di sini ya, min 4X, terus min 5, min jadinya plus 6, kurang dari 0. Sudah, min X plus 1. Berarti min X kurang dari min 1. X sama dengan, kenapa kok bisa min jadi plus? Ini kalikan min. D, 2X plus 5 lebih dari sama dengan 7X min 10. Nah, 2X min 7X lebih besar sama dengan 10 min 10 min 5. Di min 5X lebih besar sama dengan min 15. X sama dengan, nah, ini ya bukan sengaja kasih contoh seperti ini karena ini masih dasar di video yang pertama ini, gitu ya. Min bagi min plus, gitu ya. Tapi lebih dari sama dengan, jadi kurang dari sama dengan. Untuk yang D, nah untuk yang D, ini ada ya, saya tulis saja. Yang D, penyelesaiannya gimana? Sama, kali silang. Paham ya, deh ya? Ini
saya tidak menerangkan. Setelah itu, nah, ini sifat distributif, pahami. Ini kali ini. Yang ini juga ini. Ini ya. Nah, sudah X sama X. Konstanta, yang bukan biasa kanan sih, yang konstanta. Konstanta tuh yang nggak ada angkanya. Nah, min X. Ini hati-hati. Berarti setiap X-nya itu negatif, dikalikan min tapi tanda berubah gitu ya. Yang E memang sengaja saya samakan dengan persamaan. Nah, ini gimana caranya? 5 sama 3 berarti dikalikan 15. 15 dibagi 5, 3. Ini 3, 15 bagi 3, 5. Seperti biasa, 3 dalamnya ini sama, min 5 dalamnya juga sama. Pelangi juga. Ayo pelangi ya. 3 kali 7, 21x. 3 kali 1, 3. Min 5 kali min 5, min 25. Min 5 kali min 1. Min kali min. Plus. Nah, penjumlahan biasa. Oke ya. Nah, ini sampai yang variabel saya tulis di sebelah kiri, yang konstanta saya tulis sebelah kanan. Nah, ini X-nya bukan sengaja ya. Kenapa bukan kok X-nya selalu banyak yang negatif? Karena banyak yang keliru. Makanya saya kasih contoh dasar ini yang sering ada negatif. Nah, sampai situ dulu ya. Untuk materinya, dasarnya itu dulu. Kalian harus tahu dulu cara penyelesaiannya, variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Setelah itu, untuk belajar materi selanjutnya untuk penerapan, kalian harus tahu dulu, menyelesaikan dulu latihan soal. Silakan dikerjakan untuk latihan soalnya ini 1-4. Nanti saya masukkan di Google Classroom gitu ya, yang bagian tugas, dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga video pada pertemuan kali ini sangat bermanfaat. Kalau misalkan ada yang tidak jelas, silahkan ditulis di bawah komentar gitu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.